Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Cloud Computing atau komputasi awan di semester 4 ini. Yang dimana pada video kali ini kita akan menyiapkan satu lab latihan untuk di chapter 4 gitu. Jadi kita akan mencoba di chapter 4 sendiri gitu. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan untuk mesin labnya sendiri. Kita open konsol saja terlebih dahulu. Lalu lab yang akan kita coba yaitu lab 4 dengan judul Configuring Resource to Launch and Non-Public Instance gitu. Oke, sebentar kita aktifkan terlebih dahulu untuk mesinnya. Oke, jadi kita tuh belajar apa sih di chapter 4 ini gitu. Jadi setelah kemarin dari mulai kita merangkum lalu membuat laprak, nah ada di latihan lab ini kita tuh pertama-tama kita menyiapkan semua kebutuhan dari nol sampai berhasil, seperti kayak menjalankan sebuah instance non public gitu. Disebut instance non public tuh kayak apa sih gitu ya, kayak sebuah instance private ya dalam konteks infrastruktur kayak cloud gitu. Nah ini kan kita kan menggunakan website dari Red Hat sendiri yang mempunyai server yang kita gunakan untuk latihan dalam video kali ini gitu. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai dari step per stepnya. Oke, kita scroll dulu, kita login. Oke, kelihatan kah? Oke, kelihatan. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas, lalu masuk ke new terminal. Jangan lupa ininya untuk di enable ya, agar kita bisa Ctrl C dan Ctrl V agar lebih mudah memasukkan perintah-perintah yang nantinya diperintahkan di lab chapter 4 ini sendiri gitu. Jadi yang pertama tuh kita memasukkan seperti biasa ya, lab non public review start di sini, yaitu fungsinya adalah digunakan untuk memulai lab dan menyiapkan seluruh environment yang kita gunakan gitu, jadi agar siap digunakan nantinya. Oke, kita start lab non public review start. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya sukses. Nah, biasanya faktor ada fail di dalam satu perintah yang kita masukkan itu mungkin dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada di sini gitu ya. Sebelumnya saya tambahkan terlebih dahulu agar waktu yang nantinya digunakan tidak langsung habis itu. Makanya di sini diharuskan aktif semua baru kita open konsol. Jadi estimasi bukan estimasi ya, perkiraan untuk filenya itu kecil. Lanjutnya kita lanjut ke masuk ke step 1, use the http material example.com ya, file to create an image net rehel 8 mail using the developer 1 user credential. Ini kayaknya kita tuh disuruh ngebuat satu ini ya, masuk ke dalam website ya, kayaknya kita tuh digunakan untuk kayak mengunduh file kayaknya sepertinya. Kita coba salin aja dari sini ya. Oke, kita salin masuk ke sini. Kalau kita lihat dia masih berada di dalam workstation ya, jadi perintah itu digunakan untuk jangan kok titiknya banyak ya. Oke. Oh, seperti mengunduh ya. Jadi perintah ini kalau yang saya baca ya, perintah widget http material example.com ini digunakan untuk mengunduh file image bernama osp web qcow 2 yang nantinya itu akan dipakai sebagai sistem operasi untuk instance-nya itu sendiri gitu. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita lakukan screenshot terlebih dahulu ya mungkin ya. Oke, kita screenshot. Selanjutnya kita lanjut untuk step ke 1.2, source the home. Kita masuk ke dalam path use student developer production yang tadinya hanya di student workstation, kita masuk ke dalam di dalam mana nih, developer ya, dengan perintah seperti ini. Ini kita langsung salin saja. Oke, masuk ke dalam perintah, kita akan pindah di sini. Oke, kita sudah masuk. Kita screenshot lagi, boleh. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah 1.3 dengan perintah
create atau membuat sebuah image dengan nama Rihel 8 mail using OSP Web Kiko 2 image file previous download. Jadi gunakan file yang sudah di-download dari halaman yang kita unduh tadi, kita membuat satu image gitu ya, dengan perintah yang pertama OpenStack image create ya. Oke, lalu kita Ctrl C Ctrl V di sini. Oke, selanjutnya yang kita tambahkan yang pertama tuh dengan this dengan formatnya Kiko 2 ya. Koreksi kalau dalam penyebutan saya salah. Kita lanjut dulu aja. Lalu dengan min disknya yaitu 10. Lalu ada min RAM-nya 2048. Lalu ada protect-nya di lanjut lagi file OSP Web Kiko 2. Oke. Dan yang terakhir kita tambahkan perintah Rihel 8 mail. Oke. Lalu kita enter. Oke, kita tunggu sampai output emitted ya, atau keluar output lah, mungkin semacamnya. Oke, jadi perintah yang baru dimasukkan ini adalah digunakan untuk membuat image baru bernama Rihel 8 ya. Betul, Rihel 8 mail dari file yang sudah kita unduh, betul kan? Dengan syarat minimal disknya adalah 10 GB, dengan RAM-nya adalah 2 GB, serta status protect agar tidak mudah dihapus. Jadi kalau kita balik ke video saya Red Hat di minggu kedua kalau nggak salah, atau di lab ketiga itu ada hands on bahwasannya kita bisa memberikan akses ke beberapa user agar bisa menjelajahi di suatu server atau dalam mengelola server gitu. Nah, itu agar tidak menghapus atau tidak sembarangan dalam melihat dan memelihara server gitu. Nah, ini sudah berhasil ya untuk perintah yang dimasukkan. Kita membuat suatu kita berbesar terlebih dahulu sepertinya agar lebih terlihat dari teman-teman semua. Oke, jadi setelah kita buat membuat image barunya tuh bernama Rihel 8 ya, seperti ini. Create-nya di 2026 3 ya. File ID main disk-nya adalah 10, lalu min RAM-nya di 2 GB. Oke, mungkin ini kita screenshot. Oke, kita enter terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke step 1.4 dengan OpenStack image show. Seperti biasa kalau udah ada show-nya seperti dia minta memerintahkan untuk ditampilkan sesuatu ya. Berarti kalau dilihat dari output di sini yaitu adalah menampilkan sebuah output table ya, sepertinya kayak spesifikasi mungkin ya. Oke, di sini error, kita hapus lagi. Nah, di sini dia error karena kita Ctrl V tapi langsung ganti tab lain gitu ya. Jadi usahakan sampai berhasil dulu. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat detail image yang telah dibuat seperti ukuran minimum dan statusnya. Dan ini adalah perintah dari OpenStack image show. Kita screenshot saja agar tidak berlama-lama. Lalu kita lanjut lagi untuk step kedua. Kita sembunyikan solusi, kita masuk ke step 2, create the network name production network 2. Jadi kita setelah membuat Rihel 8, kita buat lagi tapi dengan nama beda, production street network 2 gitu ya. Oke, kalau kita sini kita enter terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke dalam 2.1 dengan perintah create network name production network 2. By default this network is create as an internal network. Oke, kita masukkan perintahnya. Lalu production network 2. Oke. Jadi dengan perintah di bagian Kiko OpenStack create ya, widget tadi itu kita sudah di bagian ini ya, membuat baru lagi berarti ya. Image OpenStack network digunakan untuk membuat network baru bernama production network 2. Oke, benar kan ya? Oke, kita screenshot karena di sini tengah-tengah sini ini ada production 2-nya. Oke, selanjutnya setelah itu kita masukkan lagi dengan perintah untuk melihat isi dari yang telah kita buat tadi dengan perintah
kita, nah dia kalau langsung diganti tab dia kayak bug gitu ya. Jadi kita memang harus pelan-pelan aja untuk mencoba perintah-perintah yang ada di dalam lab chapter 4 kali ini. Oke, nah perintah ini adalah digunakan untuk melihat detail network tersebut gitu. Jadi kita enter saja. Oke, maka dia akan menampilkan seperti ini. Ini kita screenshot saja lagi. Oke, lalu kita enter lagi. Sekarang kita masuk ke step 2.2, create a subnet name dengan nama production subnet. Jadi di dalam si production network 2, jadi di dalam production network 2 itu ada di bawahnya si production network 2 tadi ada namanya production subnet 2 gitu. Jadi kayak digunakan untuk membuat subnet dengan range IP 192.168.2.0/24 ya. Lalu dengan subnet range pokoknya di 172.25.250.254. Lalu kita coba aja dengan perintah openstack subnet create ya. Tidak lupa perintahnya dimasukkan terlebih dahulu satu-satu. Lalu production subnet 2/ lalu ada network production network 2, lalu ada DNS name server 172.25.250.254 masukkan. Lalu yang terakhir kita range IP ya, kita masukkan subnet range 192.168.2.0 yang menjadikan sebagai network dengan subnet /24. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi perintah itu digunakan untuk membuat sebuah subnet dengan range IP 192.168.2.0/24 serta menentukan DNS servernya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut untuk step kedua lanjut ke 3 kita ya. Di step ketiga ini cuma ada satu ya, cuman ada panjang di sini. Kalau kita baca lagi perintahnya, create a flavor name mail disk, configure this flavor with a 10 GB, lalu untuk root disknya, lalu untuk 2 GB RAM, lalu 2 CPU asli 5 GB EEPROM dengan disk 1 GB sekian, and this dulu as the it of the flavor. Berarti di sini kita tuh disuruh untuk sepertinya membuat ya, kalau dilihat seperti perintahnya di sini kita tuh diminta untuk membuat flavor bernama mail disk dengan spesifikasi CPU, RAM disk dan serta tambahan EEPROM dan swapnya itu sendiri gitu. Nah, pertama-tama kita pasti pindah pad terlebih dahulu ya, kita pindah pad dulu. Oke, kita screenshot aja. Oke, lalu kita masukkan lagi perintah yang bagian bawah dengan perintah ya, kalau kita membuat berarti perintahnya ada create ya di sini, lalu dengan ID 42 ya. Oke, sepertinya saya sambung di bagian monitor sebelah kanan. ID 42, RAM 2048, lalu kita disknya di 10 ya, di 10, lalu VCPUS 2, lalu kita satu lagi ephemeral di 5, lalu setelahnya kita masukkan di swap yaitu 1024, dan yang terakhir kita masukkan di mail disk. Oke, kita enter, kita tunggu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, setelah kita berpindah pad dari developer menjadi operator, lalu di sini kita membuat suatu flavor create ya dengan spesifikasi sekian. Ini di screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam step 4, konfigurasi the rel8 mail image to be public. Modifikasi the rel8 image visibility to be public. Become an administrative user by sourcing
the operator satu kredensial. Jadi kayaknya sepertinya di step yang kali ini setelah kita membuat flavor baru bernama MailDisk, itu tuh digunakan untuk melihat, ada di sini ada melihat ya, cuman kalau ada OpenStack image set ini kayaknya dia untuk mengubah image menjadi public ya. Jadi yang tadinya mungkin bukan mungkin ya, memang sudah pasti belum public, makanya kita akan open go to public ya kan, dengan perintah OpenStack image set ya. Oke, kita langsung saja masukkan, lalu kita masukkan min public. Oke, perintah ini digunakan untuk mengubah image menjadi public sehingga bisa digunakan oleh user lain dalam project. Oke, kita screenshot lagi. Oke, selanjutnya kita tampilkan nih, dengan perintah OpenStack image show, lalu real 80. Nah, perintah ini adalah digunakan kembali untuk memastikan perubahan image itu sudah berhasil gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu dengan status visibility-nya adalah public. Kalau yang kita lihat tadi di atas ini seharusnya, dan dia memang ininya belum ya, statusnya masih mana ya, share ya, masih berbagi saja gitu ya, belum open to public gitu. Oke, kita screenshot open to public. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 5 on workstation, masih di dalam terminal, di dalam server sini. Open Firefox and navigasi, dan navigasikan atau arahkan ke dalam HTML yang ini, example.com. Oke, kita arahkan terlebih dahulu. Berarti kita masuk ke aktivitas, kita open Firefox, lalu kita new tab saja, lalu kita pastekan, lalu kita enter. Kita lihat di sini, log into the dashboard using example. Gunakan example sebagai domain, operator 1 as the user, alias untuk mengisi kolom dari user itu adalah operator 1, passwordnya adalah red hat gitu cara bahasanya. Example kayaknya besar, lalu di sini ada operator 1 red hat. Oke, kita masuk. Setelah itu arahkan admin, compute, lalu flavor. Dan save admin, compute, lalu ke flavor. Admin, compute, ke flavor. Oke, hands on saya masih jalan kah? Aman. 18 menit. Selanjutnya, setelah kita arahkan, confirm that MailDisk has the correct configuration 10 GB 2004. Swap disk, logout di dashboard. Kita disuruh konfirmasi bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini telah benar ya, 10 GB dan berapa? 10 dan 2 GB yang bagian that MailDisk ini ya. Oke, dengan confirm accept ya, sepertinya ya, has the correct logout di dashboard. Lalu sudah. Selanjutnya kita login ulang. Sepertinya nggak usah login, kita masuk ke klik project ya. Kita masuk ke project sekarang, lalu project at the upper right corner of the window and the select production. Oke, kita masuk ke production project, lalu compute image, project compute image, lalu klik the rel 8 mail. Oke,
sudah dengan status visibility-nya adalah public pastinya. Oke, confirm that the image has the correct configuration, navigasikan ke project network. Oke, sekarang masuknya kita masuk ke project, lalu bagian project ya, bukan project network project di bagian network, lalu networks, and then klik production network 2. Oke, production network 2. Oke, di sini sepertinya kok tidak ada ya production network 2, tapi untuk IP-nya ini ya. Kalau kita lihat di nomor 6, navigasikan has the correct configuration project networks, benar ya kan, project network, ini filter delete network, edit up semua, provider subnet, project networks lagi, project network, pilih yang tiga-tiganya atau and then klik production network. Confirm the production network has the correct configuration, pastikan yang benar 172. Kalau kita lihat tadi dia mintanya di 17 berapa tadi ya, 17 berapa tadi sih, 72 250 ini ya. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke perintahnya, navigasikan project compute instant project, lalu project compute instance, and then klik launch instant di bagian tidak ada. Oh, ini launch instance, lalu on the detail window under instant name enter production server 4. Oke, di bagian instant name under detail window di bawah, on the detail window under instant name, mana ya instant name, oh ini sorry. Oke, on the source tab choose image, description, next ya instant name, enter, lalu kita next dulu, lalu di bagian create new available di bagian enter on the source tab ini ya, source tab di bagian source choose image source, kalau kita kembali source volume size, select boot image nya, pilih choose image ya, on the source tab choose image, select boot source image, lalu in the select boot source field. Oh iya benar, di dalam kolom ini kita pilih image, set create new volume, yes. Oke, lagi berjalan. Selanjutnya to know ya. Oke, to know, create new volume to know on the available section di bagian sini section, klik the up arrow for the rel 8 ya, berarti ini kita scroll bawah ya, rel 8 apa, rel 8 mail kita arrow ke atas. Oke, klik flavor and then choose mail this by clicking.
mana tadi di bagian rel 8 mail image ya kan. On the available section, click the up arrow for the rel 8 mail image. Oh ini mail 8 image. Oke, sudah public. Klik flavor and then choose mail disk. Di bagian mail disk kita by clicking up arrow select network. Oke, mail disk kita up arrow juga. Lalu di bagian network kita masuk ke dalam network and then up arrow production atau itu tadi yang bagian data center ya. Oke, selanjutnya kita klik launch instant. When the instant has status of active, click the instant dan klik console. Lalu kita masuk aktivitas. Oke, sudah berhasil semua. Selanjutnya kita evaluasi did your work. Apa yang sudah kita kerjakan, apakah sesuai dengan perintah yang diminta pada lab chapter 4 kali ini. Kita minta penilaian lab non public review grade. Oke, seru untuk lab kali ini. Jadi kita tuh benar-benar fokus, kita tadi download dulu image-nya, lalu kita download buat image sendiri untuk OS servernya, lalu kita buat network dan subnet jaringannya, kita juga buat flavor atau spesifikasi server seperti RAM, CPU, disk ya. Lalu kita atur juga image itu bisa jadi dipakai user lain seperti public ya, jadi kita bikin public. Lalu kita juga cek semua resource lewat CLI dan dashboard ya. Dashboard itu udah pasti kita menggunakan Firefox itu tadi gitu. Lalu terakhir kita tuh menggunakan launch instant server, pakai semua yang sudah dibuat dan memastikan servernya berjalan gitu. Dan tadi itu sempat ada kita memastikan ya yang untuk bagian 172 adalah IP range subnetnya. Terakhir kita masukkan perintah lab non public review start finish, yang artinya ini lab perintah digunakan untuk mengakhiri lab setelah semua langkah selesai dilakukan. Oke, jadi kurang lebih itu aja untuk video kali ini pada chapter 4 dengan judul lab configuring resource to launch and non public instance gitu. Jadi lab ini tuh ngajarin dan kita cara menyiapkan dan mengelola resource, image, network flavor lalu dipakai untuk menjalankan server di OpenStack. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.